Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang panas. Ini soal studio game kesayangan kalian. Kenapa sih setiap ada proyek mereka yang gagal atau dibatalkan, selalu kita yang disalahin? Yap, bener banget bro. Ini adalah tentang studio game kesayangan kalian, Ubisoft. Mereka baru-baru ini dilaporkan membatalkan proyek Assassin's Creed baru. Alasannya, katanya takut sama reaksi keras sama kritik dari kita, gamer. Gara-gara Assassin's Creed Shadows dan Yasuki. Ini bukan cuma soal game yang batal ya. Ini soal studio bangkrut yang melempar tanggung jawab dan terus-terusan menganggap audiens mereka itu toksik hanya karena kita kritis terhadap woke culture dan politik identitas dalam game. Dengar baik-baik bro, kita main game itu untuk hiburan. Hiburan saat kita bosen, saat kita pulang sekolah atau pulang kerja. Hiburan saat kita enak sama politik dan ceramah di dunia nyata. Tapi coba lihat Ubisoft beberapa tahun terakhir. Setiap game barunya selalu terasa kayak maksain bawa-bawa pesan ideologis modern mereka. Kita udah capek disebut bigot hanya karena kita meminta alur cerita yang relevan secara sejarah dan karakter yang kuat, bukan sekedar tampilan yang dipaksain. Kontroversi terbesar yang jadi pemicu adalah Assassin's Creed Shadows. Kita udah minta latar Jepang feodal selama bertahun-tahun. Dan ketika akhirnya diumumin, malah protagonis utamanya adalah Yasuki. Secara historis, Yasuki memang ada. Tapi Yasuki digambarkan kayak begitu. G. Bro, yang kerenan dong buat karakter. Kayaknya Ubisoft udah nggak bisa lagi buat karakter yang keren deh. Tapi kritik kita bukan soal rasnya. Kritik kita adalah kenapa Ubisoft memilih karakter yang harus dipaksain ceritanya buat nyesuaiin dengan isu atau tren modern audience, ketimbang pakai karakter asli Jepang yang perannya lebih utama untuk jadi assassin. Ini terasa kayak gimmick demi citra baik buat sekedar cari pujian dan perhatian publik. Dan reaksi keras ini dianggap Ubisoft sebagai kebencian. Ternyata berdampak langsung pada proyek lain mereka. Sekarang kita masuk ke berita utama. Laporan dari GameFile mengatakan, berita eksklusif, Ubisoft membatalkan game Assassin's Creed pasca Perang Saudara tahun lalu. Game ini berlatar era rekonstruksi pasca Perang Saudara Amerika, sekitar 1860-an hingga 1870-an, di wilayah Amerika Selatan. Ini adalah periode sejarah yang sangat gelap dan jarang diangkat di game besar. Kita akan memainkan seorang karakter kulit hitam, mantan budak yang berhasil meraih kebebasan. Dia kemudian direkrut oleh assassin. Misi sang pemeran utama ini adalah kembali ke selatan dan menghadapi munculnya kelompok teroris Ku Klux Klan atau KKK. Bayangin bro, pemeran utama kulit hitam melawan Ku Klux Klan di era rekonstruksi. Ini sih konsepnya ngeri-ngeri sedap bro. Maksud aku, reaksi keras sama kontroversinya pasti bakal ada. Tapi di satu sisi penasaran juga sama sejarah ini di Assassin's Creed. Laporan menyebutkan bahwa para pengembang di tim sangat antusias. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas. Namun di tengah jalan, proyek ini dibatalkan pada Juli 2024. Jadi, mengapa proyek yang katanya sangat berpotensi ini dihentikan? Menurut sumber internal yang diwawancarai, alasannya bukan karena gamenya jelek, tapi karena Ubisoft terlalu takut pada kontroversi yang mereka ciptakan sendiri. Ada dua pemicu utama ketakutan Ubisoft. Pertama, trauma reaksi keras Yasuki. Ubisoft gak mau lagi dikritik seperti yang mereka hadapi dengan Yasuki di Shadows. Mereka menyamakan kritik terhadap Yasuki, yang mayoritas adalah kritik terhadap ketidakakuratan atau pemaksaan ideologis. Kedua, ketidakstabilan politik AS. Poin ini yang paling konyol. Ubisoft mengklaim bahwa iklim politik di Amerika Serikat saat ini terlalu intens untuk merilis game dengan tema rasial yang sensitif. Salah satu sumber internal mengatakan, terlalu politis di negara yang terlalu tidak stabil, singkatnya. Ini menyedihkan sih. Ubisoft, yang selama bertahun-tahun memaksakan narasi berbau woke dan politik identitas ke dalam game mereka, tiba-tiba jadi ciut ketika harus mengangkat topik politik yang benar-benar berani kayak begini. Mereka nggak membatalkan proyek karena proyek itu politis. Mereka membatalkannya karena mereka takut mengganggu status quo dan takut kehilangan uang dari pasar yang sensitif. Mereka lebih suka membuat keputusan aman demi menjaga citra netral, setelah sebelumnya
Mereka sendiri yang memprovokasi pasar dengan virtue signaling atau pamer moral yang kosong. Developer Ubisoft mengatakan, "Saya sangat kecewa, tapi tidak terkejut dengan pihak pimpinan." Kata sumber lain, mereka semakin banyak membuat keputusan hanya untuk mempertahankan status quo politik dan tidak mengambil sikap apapun, tidak mengambil resiko, bahkan resiko kreatif. Kalau game ini jadi dibuat, pasti kontroversi. Karena apa? Yang Yasuke itu di Jepang, itu aja udah kontroversi. Apalagi kulit hitam sama Kekeke. Yang nggak lain adalah white supremacy. Wah, gila sih. Tapi penasaran. Jangan malah gay sama non-binary nggak jelas. Kita malah enak mainnya. Dan disinilah kemarahan gamer memuncak. Alih-alih mengakui bahwa pembatalan ini adalah karena ketakutan finansial dan kegagalan kepemimpinan mereka sendiri, Ubisoft memilih menyalahkan kita. Narasi yang muncul adalah bahwa proyek ini dibatalkan karena mereka takut pada gamer toksik dan rasis, atau gamer fanatik yang nggak bisa nerima protagonis kulit hitam. Padahal faktanya adalah, gamer udah menerima alur cerita kompleks tentang perbudakan. Ingat DLC Assassin's Creed 4 Black Flag yang fenomenal, Freedom Cry, itu membahas perbudakan dan pemberontakan. Nggak ada yang komplain. Gamer justru antusias dengan konsep melawan Kekeke. Banyak komentar di Reddit dan Twitter yang justru menyesalkan hilangnya kesempatan emas ini. Mereka bilang, "Hey Ubisoft, seharusnya game inilah yang kalian rilis karena Django Unchained terbukti sukses. Sial, sungguh disayangkan. Django Creed pasti akan sangat keren." Mereka membatalkan game di mana karakter kulit hitam itu sangat cocok dengan latar belakangnya, hanya karena reaksi keras pada game di mana karakter kulit hitamnya tidak cocok. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kekeke dan perbudakan itu buruk, seharusnya tidak kontroversial. Tidak ada alasan untuk membatalkan game ini. Ini justru adalah kesempatan sempurna untuk melihat assassin berkulit hitam di Assassin's Creed. Seluruh reaksi keras terhadap Yasuke itu sebenarnya adalah tentang hal yang benar-benar berbeda. Kamu tidak bisa lagi membunuh anggota Kekeke di video game karena AS terlalu sensitif tentang hal itu. Ini aku setuju banget sih. Ini bukan lagi tentang woke atau dipaksakan diversity, karena ini momennya pas banget dan sejarah yang apa adanya. Justru aku lebih tertarik sama ini daripada Assassin's Creed Shadows. Aku kasih tahu ya, kita para gamer gak pernah minta ceramah tentang ras dalam bungkus Assassin's Creed. Yang kita minta adalah pelarian sejarah yang jujur dan cerita yang menghibur. Ubisoft menyalahartikan kritik kita terhadap Yasuke sebagai kebencian rasial. Padahal itu adalah kritik terhadap kualitas dan storytelling yang dipaksakan. Sekarang, karena mereka takut gagal, seperti banyak game Ubisoft lainnya yang flop baru-baru ini. Sebut aja deh Skull and Bones atau Ex Defiant. Mereka mengorbankan proyek yang potensial dan menggunakan gamer sebagai tameng untuk menutupi ketidakberanian dan ketidakmampuan kreatif mereka. Cupu banget lu Ubisoft. Jadi intinya begini. Ada proyek Assassin's Creed yang menurut aku berani banget, berlatar rekonstruksi pasca Perang Saudara, dengan protagonis mantan budak yang melawan Kekeke. Proyek itu dibatalkan, bukan karena gamenya buruk, tapi karena Ubisoft takut akan bayangan mereka sendiri, yang tercipta dari blunder moral palsu di masa lalu. Mereka takut uang hilang, mereka takut kontroversi, dan akhirnya mereka membatalkan salah satu konsep paling berani dalam sejarah franchise ini. Dan seolah-olah menyalahkan kita karena terlalu toksik dan rasis. Hah? Ini adalah pelajaran bro. Jika studio game terus-terusan mengabaikan keinginan gamer untuk pelarian dan terus memaksakan politik identitas yang kosong, pada akhirnya merekalah yang akan takut pada hasil karya mereka sendiri. Dan kita para gamer akan terus dituduh sebagai pihak yang salah. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Ubisoft sudah kehilangan arah dan terlalu takut untuk menjadi kreatif? Atau kalian percaya game ini memang terlalu sensitif untuk dirilis di politik Amerika saat ini? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.